Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ini, kalau ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, memikirkan apa ya kata orang, nggak enak akhirnya hilang kebahagiaan. Aduh, nanti kalau saya buat ini, apa ya kata orang. Yang namanya nggak enakan bukan dari Tuhan. Kalau Anda mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, lakukan itu, jangan pikir apa kata orang. Saya dulu pernah berkhotbah tentang perpuluhan, ada yang nggak suka, saya nggak peduli apa kata orang. Ada yang protes dengan waktu yang berbeda, dengan tempat yang berbeda. Ibu mah ngomong duit melulu katanya, perpuluhan apaan. Tapi saudara, ketika itu saya tetap menyampaikan firman Tuhan walaupun dia gak suka, dan akhirnya orangnya bertobat. Kalau saya ikuti maunya saya, pikiran saya gak enak apa kata orang, ya udah saya mau khotbah yang enak-enak aja. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan, itu Tuhan gak suka. Jadi jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Yang penting pastikan apa yang Anda lakukan benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Kalau Anda melakukan benar di mata Tuhan, itu pasti benar di mata di mata manusia. Kalau masalah ada di antaranya yang gak suka, itu dia yang gak beres hidupnya. Dia yang gak mau terbuka akan kebenaran firman Tuhan. Jangan berpatokan kepada satu orang yang memprotes, yang gak suka. Tapi biarlah kita sampaikan, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebahagiaan tidak hilang, damai sejahtera tidak hilang. Sering kali kebahagiaan dan damai sejahtera hilang karena kita takut manusia, takut apa kata orang. Mau takut kepada Tuhan atau kepada manusia? Tinggal saudara pilih. Kalau saya memilih takut kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat 24 kita belajar dari Saul, Raja Saul. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ceritanya Tuhan gak suruh, tapi Saul lakukan. Kemudian dia bujuk Samuel, kalau bisa tolonglah ikut lagi sama saya, supaya martabak saya kira-kira gitu di hadapan rakyat, jangan sampai jatuh nama saya di hadapan rakyat. Tapi Samuel berkata dalam ayat berikutnya bahwa 1 Samuel 15 ayat 26, tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saudara tahu kalau kita lebih takut kepada manusia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini contoh Saul. Tuhan menolak Saul. Dia sebagai raja ditolak gara-gara nggak mengikuti kehendak Tuhan. Dia lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Maka dia sudah tahu itu salah permintaan rakyat, tapi dia lakukan, dia kabulkan. Dengan kata lain, dia melanggar perintah Tuhan. Dia lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Akibatnya dia ditolak sebagai raja. Serem ya, dan ngeri kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, lebih takut kepada manusia daripada pada Tuhan. Seharusnya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Contoh Saul itu contoh yang jelek, jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita nanti ditolak Tuhan. Yang perlu kita perhatikan seharusnya ini, kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mari kita lihat firman Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 6 dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni,
karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita pasti menjauhi kejahatan. Kalau Saul tadi dia nggak takut akan Tuhan, dia lebih memilih takut rakyat, takut manusia. Makanya kejahatan dia lakukan. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, pasti dia menjauhi kejahatan. Dia pasti mengikuti kehendak Tuhan. Jadi contoh yang jelek dari Saul mari kita abaikan. Kita memilih takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, apapun masalah dan persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, kita bisa menjauhi kejahatan. Ada kesempatan tilep-tilep di kantor, kita jauhi kejahatan. Kita menang. Kita tidak terjerumus untuk pakai uang kantor, pakai uang orang. Enggak. Tapi benar-benar kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mentang-mentang lihat kiri kanan enggak ada yang lihat Itu namanya takut manusia. Tapi kalau takut akan Tuhan, ya enggak ada yang lihat juga, kita memang mau lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada kesempatan untuk berbuat dosa, ya kita jauhi itu. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kemudian yang berikut, dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi marilah kita memiliki roh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan seperti bahasa Sunda bilang isien Nah itu mah takut sama jurik namanya. Kalau takut sama Tuhan beda. Takut sama Tuhan berarti kita mengagumi Dia. Kita mau menyenangkan hati Dia, itu namanya takut akan Tuhan. Kita menjauhi kejahatan. Walaupun gak kelihatan Tuhan, itu tetap kita mau lakukan apa yang Dia mau. Itu takut akan Tuhan. Kita begitu kagum, hormat akan Dia, sehingga gak mungkin saya kecewakan Dia, karena saya terlalu kagum akan Dia. Karena Dia mengasihi Dia mengasihi saya, maka saya juga mengasihi Dia. Itu takut akan Tuhan. Dengan kata lain, takut akan Tuhan. Tuhan menyatakan, memberitahukan perjanjiannya kepada kita. Dan Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita pilih, sehingga kita tetap dalam koridornya Tuhan. Nggak salah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi selalu mengikuti jalannya Tuhan, kehendak Tuhan. Ada masalah, kita selalu mengikuti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Bukan takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin.